Hi everybody, my name is Lex. Saudara-saudara, dari Sorong sampai Samarais, seluruh rakyat Papua. Pada kesempatan ini saya akan bicara soal mengapa MRP di Papua sering ada tapi tak terasa. Saat ini di Papua lagi viral ini soal isu MRP. Jadi MRP ini lembaga yang sering kita dengar namanya, tapi jarang kita rasakan perannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini dirancang sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang seharusnya menjadi suara masyarakat adat, perempuan, dan komunitas dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak-hak orang asli Papua. Namun dalam praktiknya, banyak orang merasa MRP ada tapi tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan orang asli Papua. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Ada MRP tapi tidak berfungsi. Apakah orang-orangnya yang bermasalah atau sistemnya yang dilemahkan untuk bergerak? Kalau kita melihat realitas Papua hari ini, kita akan temukan sebuah kontradiksi. Ada oksus, ada afirmasi kebijakan khusus untuk OAP, tetapi penguasaan ekonomi, politik, masih banyak berada di tangan kelompok non-OAP dan dinasti elit lokal. Jadi teman-teman, dalam situasi seperti ini, MRP seharusnya menjadi lembaga yang menguatkan suara masyarakat adat, tengahi antara pemerintah dengan komunitas, dan mengawal kebijakan agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Tetapi teman-teman, dalam kenyataannya, MRP sering dilibatkan setelah keputusan besar diambil, bukan sebelumnya. Seumpama proyek besar, izin lahan, pembagian dana oksus, dan kebijakan penting lainnya seringkali sudah jalan lebih dulu, lalu MRP hanya diminta persetujuan simbolis. Itu seperti boneka yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman, di sisi lain masyarakat adat mengalami persoalan nyata. Tanah hakulayat yang semakin menyusut, proyek infrastruktur yang tidak sesuai manfaat bagi mereka, dan akses terhadap kebijakan yang tetap terasa jauh. Jadi dampaknya terhadap masyarakat adat sangat luar biasa. Kita bisa lihat contoh di Merauke, di Sorong. Dalam konteks ini, MRP seharusnya menjadi benteng politik, tapi justru sering terasa seperti lembaga yang hanya hadir di kertas, bukan di lapangan. Jadi bagaimana kawan-kawan ini cara keluar dari situasi seperti ini? Apakah MRP ini melemah atau sistem yang melemahkan orang-orang dalam MRP itu sampai nggak bisa bergerak? Jadi teman-teman, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertanyaan terakhir dan paling penting, apakah masih ada harapan untuk mengubah MRP menjadi lembaga yang benar-benar berfungsi? Jadi teman-teman, saya percaya selama masih ada kesadaran kritis,
Selama masih ada generasi muda, tokoh agama, guru, dan aktivis yang berani menuntut perubahan, ada peluang besar. Jadi teman-teman, menurut hemat saya, beberapa langkah yang bisa kita dukung MRP sebagai sekolah politik rakyat. MRP bisa diubah menjadi forum dialog antara masyarakat adat, tokoh agama, dan perempuan. Bukan hanya ruang rapat elit. Bayangkan jika setiap kabupaten atau kota ada forum rakyat yang mengawasi kebijakan di daerah, lalu mendorong MRP untuk menegaskan kepentingan orang asli Papua. Jadi teman-teman, poin kedua, peran generasi muda Papua. Mahasiswa, aktivis, dan kaum muda yang paham oksus dan hak orang asli Papua bisa mengawasi integritas anggota MRP, menuntut kebijakan penting harus selalu sejalan dengan persetujuan MRP, membuat kampanye publik untuk menilai kinerja MRP, bukan hanya rapat internal. Jadi teman-teman, menurut hemat saya seperti itu.